Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini membahas tentang buku Khalid Abu el-Fadl yang berjudul Atas Nama Tuhan. Sebelum membahas tentang buku Atas Nama Tuhan, kita harus mengetahui dulu poin-poin apa yang mau kita ketahui. Yang pertama, biografi dan pendidikan Khalid Abu el-Fadl. Yang kedua, latar belakang menulis buku Atas Nama Tuhan. Yang ketiga, teori hermeneutika Khalid Abu el-Fadl. Yang keempat, konsep otoritas, otoritatif, otoriter, dan otoritarianisme. Yang kelima, prasyarat keberwenangan dan asumsi-asumsi dasar Khalid Abu el-Fadl. Yang keenam, contoh hadis misoginis yang dianalisis dengan hermeneutika hadis Khalid Abu el-Fadl. Jika kita membahas buku tersebut, maka sebaiknya kita membahas terlebih dahulu biografinya Khalid Abu el-Fadl. Nah, Khalid Abu el-Fadl ini putra dari pasangan Megdad Abu el-Fadl dengan Afaf el-Nim yang lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1963 di Kuwait. Nah, Kuwait di sini yaitu sebuah negara yang terletak di Timur Tengah. Lalu, Abu el-Fadl ini sudah diajarkan tentang keilmuan Islam seperti Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf semenjak kecil. Bahkan, beliau juga seorang hafiz di usia yang sangat muda, yaitu 12 tahun. Selanjutnya, riwayat pendidikan Khalid Abu el-Fadl. Khalid Abu el-Fadl memperoleh gelar BA Bachelor of Art di Yale University, Amerika Serikat pada tahun 1986. Kemudian, beliau melanjutkan studinya di University of Pennsylvania. Lalu pada tahun 1999 melanjutkan studinya lagi ke Princeton University yang berfokus pada bidang studi Islam. Nah, di waktu yang sama beliau juga mengambil studi hukum di Universitas California Los Angeles di UCLA yang kemudian diangkat sebagai guru besar hukum Islam di UCLA dengan mengajar sejumlah mata kuliah. Selain itu, selain beliau mengajar di UCLA, dia juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Texas di Austin dan Universitas Yale dan Universitas Princeton, serta beliau aktif mengabdi dalam bidang advokat dan pembelaan HAM. Nah, pada tahun 2003 sampai 2005, beliau menjabat sebagai anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama. Selain itu, beliau juga sering diundang sebagai narasumber. Pada slide selanjutnya, kita membahas tentang latar belakang Khalid Abu el-Fadl menulis buku Atas Nama Tuhan. Nah, buku Atas Nama Tuhan karya Khalid Abu el-Fadl ditulis dengan adanya beberapa latar belakang. Di antaranya, munculnya sebuah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO, Council for Scientific Research and Legal Opinions, yang merupakan fatwa hukum dari Arab Saudi. Ketika itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO sangat begitu memojokkan kaum perempuan hingga menganggap rendah perempuan. Perlu diketahui ketika itu Arab Saudi masih sangat kental dengan budaya patriarki. Budaya patriarki yaitu sebuah budaya yang menganggap perempuan itu rendah. Perempuan itu adalah secondary creation, penciptaan kedua. Sehingga itu fatwa yang berupa hadis misoginis, hadis yang menjatuhkan atau mematahkan bahkan menindas perempuan yang dikeluarkan oleh CRLO seolah-olah telah melegitimasi hukum-hukum yang dikeluarkan oleh CRLO. Sebagaimana halnya dengan sebuah hadis yang berbicara tentang sujud istri kepada suami. Keberadaan hadis tersebut memang benar adanya, tetapi dari pihak CRLO tidak memberitahu yang sebenar-benarnya mengenai hadis tersebut, sehingga hadis misoginis yang dikeluarkan oleh CRLO dipaksakan harus ditaati oleh seluruh masyarakat Arab Saudi dan sekitarnya, yang mana kebenaran keotentikan dari sebuah hadis tersebut belum diketahui secara pasti. Melihat kejadian yang demikian membuat Khalid Abu el-Fadl merasa ada sesuatu yang kurang begitu benar atau terjadi keganjalan. Ternyata benar bahwa hadis-hadis tersebut selalu memojokkan perempuan. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Kenapa laki-laki tidak pernah disalahkan?
Dalam hal ini, Khalid Abu El-Fadl yakin bahwa keotentikan, kebenaran matan, rawi, sanad pasti ada kesalahan yang tidak ditunjukkan oleh CRLO kepada masyarakat Arab Saudi. Dengan demikian, Khalid Abu El-Fadl ini bertanya-tanya, apakah benar hadis tersebut itu berasal dari Nabi? Apakah benar hadis tersebut itu yang diinginkan oleh teks? Dan apakah benar hadis itu sesuai dengan pengarangnya, yaitu Tuhan? Sehingga itulah beliau menulis sebuah buku atas nama Tuhan, dari fikih otoriter ke fikih otoritatif, dengan maksud ingin mengajak para pembaca, para pencari ilmu, khususnya dalam hal hukum fikih. Hukum fikih di sini adalah hadis dari yang tentang otoriter menuju yang lebih otoritatif sesuai dengan kontekstual, dengan menegosiasikan antara teks, pengarang, dan pembaca. Selanjutnya yaitu teori hermeneutika Khalid Abu El-Fadl. Yang pertama yaitu kajian sunnah dan hadis perspektif Khalid Abu El-Fadl. Khalid Abu El-Fadl ini meyakini bahwa pemegang otoritas tertinggi dalam melakukan penetapan hukum berada di tangan Tuhan. Sunnah dan hadis juga merupakan sarana yang paling meyakinkan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tapi sunnah memang tidak memiliki keotentikan seperti Al-Quran, meskipun sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua. Oleh karena itu, keaslian hadis muncul sebagai upaya untuk memisahkan otoritas sunnah dari masalah keaslian histori. Dari sini, apakah hubungan antara sunnah dan hadis? Apakah bisa sunnah berdiri tanpa hadis, sedangkan hadis hadir sebagai upaya untuk melestarikan sunnah? Menurut Khalid Abu El-Fadl, sunnah pada awalnya berbentuk lisan, yaitu yang merekam segala hal yang ada di dalam masyarakat Islam. Kemudian seiring dengan waktu, sunnah tersebut didokumentasikan menjadi kumpulan-kumpulan sunnah yang dibukukan dalam berbagai kitab sunnah, seperti Al-Kutub As-Sittah ataupun Al-Kutub At-Tis'ah, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Sedangkan sunnah dalam bentuk tulisan tidak lagi berkembang, tapi merekam secara terstruktur dan terorganisir, sehingga dapat dikatakan bahwa sunnah menurut Khalid Abu El-Fadl adalah sekumpulan perilaku dan perkataan Nabi, sedangkan hadis hanya sebatas perkataan Nabi yang didokumentasikan sebagai living sunnah. Living sunnah ini sesuatu yang berkaitan dengan sunnah yang berkembang dan hidup di masyarakat, seperti puasa Senin Kamis, seperti itu. Sunnah juga dihimpun melalui mata rantai perawi yang sangat panjang, mulai dari Nabi Muhammad sampai kepada perawi terakhir sebelum didokumentasikan. Sekarang berdasarkan jumlah rawi, jenis hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dan hadis ahad yang diriwayatkan oleh sedikit perawi dan bisa jadi tunggal, sehingga keautentisitas hadis mutawatir lebih diakui daripada hadis ahad. Adapun untuk menguji keaslian hadis tersebut, pada ahli hukum dan ulama hadis menggunakan analisis matan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hermeneutika Khalid Abu El-Fadl. Hermeneutika ini berfokus pada pemahaman yang bersifat subjektif atas pengalaman makna dan proses yang mengubahnya sebagai hasil dari upaya memahami makna tersebut. Kajian hermeneutika ini berawal dari dikhususkan Alkitab. Pada saat itu ada seorang muslim mengetahui bukunya Khalid Abu El-Fadl ini menggunakan teori hermeneutika. Dia bilang, "Loh, kok pakai hermeneutika? Bukankah hermeneutika itu sebuah teori yang digunakan untuk mengkaji Alkitab? Kok bisa alat penganalisisnya dari Alkitab kemudian dipindahkan menjadi ayat Al-Quran dan ke hadis? Apakah bisa seperti itu? Apakah itu tidak mendustakan Al-Quran, hadis Rasulullah?" Hal tersebut itu banyak sekali kontra terhadap dikhususkannya kajian tersebut. Hal itu tuh didasari oleh hermeneutika yang berasal dari agama Kristen, terus dibuat untuk mengkaji teks keagamaannya mereka. Jadi banyak kontra di dalam hermeneutika itu tersebut. Padahal hermeneutika yang dimaksud oleh Khalid Abu El-Fadl ini
tidak hanya tentang penafsiran tentang kata atau ungkapan, tetapi juga cara menerapkan makna tersebut. Oleh karena itu, beliau itu menyebutnya sebagai alat penetapan makna dari teks otoritatif. Nah, adapun hadis yang dikritik oleh Khalid Abu El-Fadl ini adalah hadis-hadis misoginis, hadis-hadis yang berarti kebencian terhadap wanita. Hadis misoginis ini dianggap membenci bahkan merendahkan derajat perempuan yang dikeluarkan oleh CRLO, sebuah lembaga resmi pengajian ilmiah di Arab Saudi. Kalau di Indonesia biasanya itu MUI. Nah, inilah alasan Khalid Abu El-Fadl ini tertarik untuk mengkaji mengenai fatwa tentang wanita yang sangat problematis. Nah, dalam penerapannya itu beliau tetap mempercayai otentisitas Al-Quran sebagai wahyu Tuhan dan pada kenabian Muhammad SAW. Selain itu, Khalid Abu El-Fadl ini bukan tidak percaya terhadap hadis tersebut, tapi ada beberapa hadis yang diselewengkan, entah itu tidak keruntutan sanadnya ataupun matanya. Pasti di situ ada sebuah kesalahan. Khalid Abu El-Fadl ini juga menggunakan sedikit tradisi Islam klasik, ulama klasik. Akan tetapi beliau juga memakai dengan dipadu padatkan dengan hal-hal terhadap yang kontemporer berdasarkan dengan melalui negosiasi. Negosiasi ini hasil dari interaksi antara teks, pengarang, dan pembaca. Tiga itu harus saling keterkaitan. Tidak ada pendominasian di antara salah satu pihak dalam menentukan makna. Nah, pengarang yang dimaksud Khalid Abu El-Fadl ini dalam pencipta teks Al-Quran dan Al-Hadis, yang berarti Tuhan atau Allah dan Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, seorang pengarang ini hanya akan mengawali makna dengan menetapkan teks tersebut. Tetapi, Tuhan sebagai pengarang itu tidak melakukan penetapan makna tersebut. Jadi, seorang pengarang itu tidak mungkin menentukan makna. Nah, ketika pengarang itu berhadapan dengan teks, ia harus menjadi pihak luar yang mengatakan bahwa maksud teks tersebut itu apa, begitu. Nah, proses pemahaman teks tersebut itu dipengaruhi oleh hubungan antara pembaca dengan pengarang tersebut. Selanjutnya membahas tentang konsep otoritas, otoritatif, otoriter, dan otoritarianisme. Nah, secara sederhana otoritas berarti wewenang, kewenangan. Kemudian Khalid Abu El-Fadl ini membagi otoritas menjadi dua, yaitu otoritas korsif dan otoritas persuasif. Nah, pengertiannya otoritas korsif adalah sebuah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk sampai dengan mengancamnya. Nah, sedangkan otoritas persuasif yaitu sebuah kewenangan yang bersifat normatif, sehingga untuk mengarahkan perilaku orang lain itu ada dasar kepercayaannya. Nah, dalam memahami otoritas secara lebih luas, Khalid Abu El-Fadl ini merujuk pada pemikiran R.B. Friedman. Dia membagi dua hal yang memangku otoritas dan memegang otoritas. Nah, menurutnya memangku otoritas yang berarti memiliki jabatan resmi untuk mengeluarkan perintah dan arahan, sedangkan pemegang otoritas adalah seorang yang dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik sehingga pendapat pribadinya ditinggalkan dan beralih kepada pemegang otoritas. Kemudian dengan munculnya permasalahan otoritas tersebut, Khalid Abu El-Fadl ini bertanya siapa pemangku otoritas yang otoritatif dalam Islam, sehingga Khalid Abu El-Fadl ini menyatakan bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara jelas tentang masalah otoritas. Oleh karena itu, Khalid Abu El-Fadl ini mencoba merekonstruksi tentang pemegang otoritas dalam Islam melalui tiga hal: kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan. Nah, kompetensi merupakan pembuktian sejarah dan penguji kualifikasi sumber rujukan dari Tuhan atau Nabi. Dengan demikian, kita akan mengetahui kebenaran nyata akan sebuah perintah yang memang dari Tuhan atau Nabi. Nah, menurut Khalid Abu El-Fadl ini, kualifikasi berarti otoritas teks untuk mewakili atas nama Tuhan.
Ketika teks tersebut terbukti dari Nabi, maka kita harus mempertanyakan sejauh mana teks tersebut mewakili atas nama Nabi hingga akhirnya atas nama Tuhan. Selanjutnya yaitu penetapan makna. Penempatan makna sendiri tindakan untuk menentukan makna atas sebuah teks. Sejauh perintah Tuhan berupa teks, maka perintah tersebut bersandar pada media bahasa yang terkadang bisa menyesatkan, di mana kata, frase, dan kalimat dibentuk dalam simbol-simbol yang nantinya akan diartikan oleh pembaca. Nah, oleh karena itu, penentuan makna harus berasal dari proses negosiasi antara teks, pengarang, dan pembaca secara seimbang, secara berkaitan. Selanjutnya yaitu mengenai masalah perwakilan. Menurut Khalid Abu El-Fadl ini, wakilan itu hanya manusia yang diberi tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Nah, ada juga beberapa wakil Tuhan atau wakil umum yang akan menyerahkan sebagian keputusan kepada wakil khusus. Wakil khusus seperti apa? Para ahli hukum, ulama, fuqaha, dan sederajatnya. Namun, satu hal yang perlu diketahui bahwa untuk penyerahan otoritas kepada wali khusus itu harus memenuhi 5 prasyarat keberwenangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu prasyarat keberwenangan Khalid Abu El-Fadl. Nah, perlu diketahui bahwa Khalid Abu El-Fadl ini telah menggagas 5 prasyarat keberwenangan untuk menjauhkan para wakil khusus dari sikap otoriter dan terjerumus ke dalam bentuk otoritarianisme. Dan ada 5 prasyarat. Yang pertama yaitu kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Yang pertama yaitu kejujuran. Seorang wakil khusus harus memiliki dan menjunjung tinggi sikap kejujuran. Artinya apa? Dia tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari hasil penemuannya, seperti berkata jujur atas pemahaman ataupun ketidakpahaman dan mengungkapkan batasan antara hasil pemikirannya dengan pemikiran pencipta. Selanjutnya yaitu kesungguhan. Kesungguhan ini merupakan salah satu komponen yang tidak bisa diukur secara detail karena dia bukan sesuatu yang konkret namun abstrak. Nah, meskipun demikian, para wakil khusus itu harus merefleksikan diri untuk selalu berusaha secara maksimal dalam mencari dan memahami teks hingga menetapkan interpretasi makna. Yang ketiga yaitu kemenyeluruhan. Kemenyeluruhan ini yang dimaksud dalam hal ini tuh bahwa wakil umum itu mengharapkan kepada wakil khusus untuk menyelidiki semua perintah Tuhan di samping yang terlihat bertentangan. Lalu kemudian wakil khusus itu mencari bukti-bukti yang relevan untuk dikompromikan secara sungguh-sungguh untuk menemukan alur pembuktiannya tersebut. Keempat yaitu rasionalitas. Dalam hal ini sama dengan komponen kesungguhan, yaitu yang bersifat abstrak. Artinya setiap penetapan makna itu harus diformulasikan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh berbagai komunitas. Nah, Khalid Abu El-Fadl ini tidak menuntut seseorang untuk mengikuti komunitas tertentu, tapi lebih menyarankan untuk menghormati komunitas maka yang sudah mapan dan integritas teks tersebut. Yang kelima yaitu pengendalian diri. Bahwa seorang wakil khusus itu harus mengetahui batasan peran yang dimainkan dalam melakukan ijtihad dan interpretasi makna. Nah, kelima prasyarat di atas merupakan batasan-batasan implisit yang mendefinisikan hubungan antara wakil khusus dengan wakil umum. Batasan tersebut akan membenarkan tentang ketergantungan wakil umum kepada wakil khusus, dan ketika wakil khusus itu melanggar kelima prasyarat, itu bisa dianggap telah melanggar peran Tuhan melalui sikap otoriternya. Nah, setelah itu munculnya asumsi-asumsi dasar Khalid Abu El-Fadl ini. Khalid Abu El-Fadl ini menetapkan kemungkinan asumsi yang dipakai oleh para penafsir. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya itu sebagai dasar pembangunan analisis hukum dan memberikan batas luar bagi penetapan hukum. Yang terdapat empat asumsi itu. Yang pertama, asumsi berbasis nilai.
Yang kedua, asumsi berbasis metodologis. Yang ketiga yaitu asumsi berbasis akal. Yang keempat yaitu asumsi berbasis iman. Yang pertama yaitu asumsi berbasis nilai. Kemunculan asumsi berbasis nilai ini dilatar belakangi oleh nilai-nilai normatif yang dianggap penting bagi sebuah sistem hukum. Nah, menurut hukum Islam itu terdapat 5 nilai dasar, yaitu agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta yang harus dilindungi oleh syariat Islam. Akan tetapi, tidak selalu demikian. Kelima nilai dasar tersebut tidak mengalami perkembangan karena nilai-nilai tersebut diambil dari analisis teks, sehingga metode yang digunakan pasti sangat mekanis, dan itulah yang membuat mengalami stagnasi. Misalnya, ada larangan dalam pembunuhan untuk melindungi nilai dasar kehidupan. Terus larangan berbuat zina untuk melindungi keturunan. Larangan minum minuman keras, beralkohol untuk menjaga kesehatan akal, dan sebagainya. Nah, dari beberapa contoh tersebut, sesungguhnya bisa dikatakan bahwa nilai dasar itu berasal dari dinamika sosiologis dan tekstual. Yang kedua yaitu asumsi berbasis metodologis. Asumsi ini berkaitan dengan metode, cara, atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan normatif hukum dengan melalui kekuatan kebiasaan. Nah, dengan asumsi itulah yang akan digunakan oleh budaya hukum untuk menghasilkan hukum. Adapun ketika terjadi perbedaan dalam beberapa madhab, itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat metodologis. Yang ketiga yaitu asumsi berbasis akal. Nah, asumsi ini tuh tentu diperoleh dari logika akal melalui hubungan dinamika seseorang dengan berbagai bukti tentang perintah Tuhan yang telah ditemukannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa asumsi berbasis akal bersandar pada penggabungan bukti-bukti tersebut. Sebagai asumsi berbasis akal menjadikannya percaya dengan sesuatu yang objektif dan bukan normatif. Yang keempat yaitu asumsi berbasis iman. Asumsi berbasis iman ini dibentuk dari dinamika hubungan antara wakil dengan Tuhan atau pengarang. Nah, keyakinan ini berasal dari pemahaman seseorang atau wakil atas karakteristik peran Tuhan, dan tujuannya itu untuk tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Misalnya, ia ini meyakini bahwa Tuhan menyukai keindahan dan keadilan. Kemudian, ia ini menemukan para ahli hukum yang memiliki pengalaman yang sama dengan Y, sehingga membuat mereka saling berbagi nilai normatif dan membentuk komunitas interpretasi. Nah, menurut Khalid Abu El-Fadl ini, asumsi berbasis iman ini sering mengalami tumpah tindih dengan asumsi teologis. Padahal asumsi berbasis iman ini hanyalah tentang keyakinan yang akan berdampak langsung atas penetapan hukum. Tentang contoh hadis misoginis yang dianalisis dengan hermeneutika hadis Khalid Abu El-Fadl. Nah, beberapa hadis misoginis yang dikritik oleh Abu El-Fadl ini yaitu tentang sujudnya istri kepada suami dan menjilat bisulnya. Hal tersebut itu membuat suami dan Tuhan bergembira dapat menjadikan istri juga masuk ke surga. Riwayat mengenai tentang tulang rusuk yang bengkok, kecerdasan perempuan yang rendah, pembawa sial, bahaya godaan perempuan sehingga mengharuskan untuk sholat di tempat yang tersembunyi, bahkan bisa di dalam lemari misalnya. Dari beberapa hadis tersebut, pada tulisan ini peneliti hanya akan membahas satu hadis secara gamblang, yaitu hadis tentang sujud istri kepada suami hingga menjilat bisulnya. Dari Mahmud Ibnu Ghailan meriwayatkan bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, apabila saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka akan saya suruh seorang istri bersujud pada suaminya. Kemudian Abu Bakar Ibnu Abi Saisabah meriwayatkan bahwa Aisyah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, apabila saya harus menyuruh seorang untuk bersujud kepada orang lain, maka saya suruh seorang istri bersujud pada suami. Ketika suami menyuruh istrinya mengubah gunung merah menjadi berwarna hitam dan hitam menjadi gunung berwarna merah lagi, maka istrinya wajib mentaati perintah tersebut. Nah, beberapa hadis tersebut itu menurut para ulama hadis yang
berkisaran dari dhaif hingga hasan gharib, dan semuanya termasuk hadis ahad. Adapun yang menjadi perhatian adalah dampak hadis tersebut yang sangat kompleks, sehingga seorang istri wajib menghormati dan melayani suaminya. Dengan demikian, mungkin bisa dikatakan bahwa istri ditakdirkan untuk menjadi pelayan suaminya. Tidak hanya itu, seorang istri juga harus melayani seksual suaminya, meskipun itu di atas unta, bahkan menjilati bisul suaminya. Nah, kehadiran hadis tersebut tampaknya tidak hanya mendukung penetapan fatwa CRLO yang merendahkan status moral perempuan secara umum, namun para malaikat juga digambarkan turut mengutuk para istri yang menolak dalam melayani seksual suaminya atas dampak yang luas tersebut. Nah, untuk memikirkan kedudukan dan dampak dari hadis tersebut, serta meneliti sejauh mana Nabi benar-benar memainkan perannya dalam proses kepengarangannya. Dalam hal inilah yang mengharuskan kita atau khususnya wakil khusus untuk menerapkan kelima prasyarat keberwenangan tadi. Lalu secara lebih dalam lagi, Khalid Abu El-Fadl ini menyelidiki terkait periwayatan hadis tersebut, karena kebanyakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikenal sebagai seorang yang cukup problematis dan kontroversial dalam sejarah Islam. Beliau ini sangat sering mendapatkan kritik, terutama dia kan salah seorang yang masuk Islam di akhir masa kehidupan Nabi, kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kan tetapi dia termasuk periwayat hadis terbanyak di antara para sahabat yang lainnya. Nah, sebuah riwayat juga menyebutkan bahwa Aisyah, Umar, dan Ali mengkritisi Abu Hurairah yang telah meriwayatkan begitu banyak hadis yang terkadang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat senior. Melalui berbagai persoalan tentang Abu Hurairah tersebut, membuat para ahli hukum klasik menolak untuk merujuk hadis yang diriwayatkannya. Nah, dengan berbagai penjelasan dan analisis di atas, Khalid Abu El-Fadl ini serta-merta menolak hadis tersebut. Namun beliau hanya menyatakan keberatan berbasis iman dan tidak menerima otentisitas hadisnya. Beliau juga mengklaim jika hadis tersebut tidak benar-benar bersumber dari Nabi, sehingga tidak bisa dilakukan penetapan berbasis iman dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam persoalan hukum atau teologi.